Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Halo para viewers, kembali lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Oke. Iya. Kali ini Paman mengundang tamu seorang guru muda yang cantik karena perempuan ya. Yang cantik. Terus ini sepertinya guru ini tertarik dengan hal-hal yang berbau kecantikan, make up dan sebagainya. Nah, ini juga guru biologi di SMP. Siapakah dia? Ini dia, Bu Karadini. Selamat datang Bu Karadini di Paman. Ini ada hubungan saudara sama pabrik santan itu? Iya, itu sebenarnya punya keluarga saya sih, Pak. Okay. Tapi rahasia aja. Oke. Tapi saya penasaran, kenapa namanya Karadini? Mungkin ada arti tertentu. Kepanjangan apa namanya, cuma Karadini atau ada? Enggak, ada lengkapnya. Siapa? Namanya Karadini Pratiwi. Oke. Iya. Karadini itu sambung? Enggak, Kara pisah, Dini pisah. Artinya apa Kara tuh? Kara itu kalau kata orang tua ya ini ya. Itu dari bahasa Yunani diambilnya. Itu sebenarnya tulisannya itu CHARA. Iya, itu artinya adalah sukacita. Oh, berarti Dini itu gabungan nama bapak dan ibu. Oh, iya. Kirain Dini itu pagi sukacita yang di awal. Enggak, gitu. Dini itu gabungan nama bapak sama nama ibu gitu. Jadi sukacitanya bapak sama ibu saya dapat saya gitu lah ceritanya. Jadi itu Kara itu sukacita. Betul. Oke, baru tahu ini. Ya, Bu Dini ini tadi barusan ngajar ya? Iya, baru saya gimana, ngajar. Bu? Rasanya mengajar di Mangunan? Rasanya? Bisa cerita sedikit. Rasanya seperti apa menjadi guru di Mangunan? Kan baru lulus kan ya? Iya, tahun betul. Berapa? Tahun 2021. Dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan? Pendidikan Biologi. Oke. Iya. Silakan Bu Dini, gimana rasanya baru lulus terus masuk di sekolah eksperimental Mangunan di SMP yang semua orang mungkin tahu ya bahwa ini agak berbeda kan sekolah ini. Nah, gimana? Nah, pertama kali banget ngajar ya kalau di sekolah selain PPL nggak ngajar berarti? Oh, ngajar. Tapi PPL itu kan di SMA ya. Itu ini, khusus untuk biologi. Kebetulan di SMP ini kan IPA-nya jadi satu antara biologi dan fisika. Jadi ini first time banget, terutama fisikanya sih yang first time untuk ngajar dalam bentuk kelas besar gitu. Yang pasti awal-awal tuh grogi ya Pak ya, karena kita biasalah namanya hal yang tidak kita kuasai ketika harus menyampaikan itu kan grogi, apalagi yang lihat tuh banyak. Jadi kayak masih kalau PPL kan juga dilihat banyak. Iya, tapi kan biologi kita lebih menguasai, lebih iya konsentrasinya di situ kayak ngerasa lebih aku lebih pede nih di biologi. Tapi di sini kan kita harus belajar fisika juga. Kebetulan saya juga dapat kesempatan untuk mengajar matematika ya. Ini agak di luar kendali. Ini ya seperti itu sih, masih grogi-grogi tapi ya kita jalani aja. Suka dukanya Bu, mungkin pertanyaan standar ya. Suka dukanya karena kan ya kalau guru baru mungkin ada hal yang didapat yang berbeda atau ada hal yang kok kayak gini toh nggak sesuai bayangan misalnya. Boleh lo cerita. Suka sama dukanya itu sebenarnya seimbang ya, pasti ada duka. Enggak banyak dukanya ya? Enggak. Kita kan sesuai nama sukacita. Ya ini namanya itu doa. Betul. Iya, sukacitanya pasti seneng ya Pak, karena saya emang mungkin dari dulu lumayan seneng berdinamika sama orang banyak. Jadi saya tuh ketika ketemu orang tuh sebenarnya enjoy sih, meskipun kadang-kadang juga tetap ada rasa grogi tadi itu, tapi sejujurnya lebih enjoy karena ketika harus ketemu langsung sama orang baru, ketemu sama anak-anak terutama, karena anak-anak tuh kan topiknya tuh lucu-lucu gitu. Jadi bukan topik yang membuat kita harus mikir keras kayak gitu. Jadi lebih fresh aja sih ketika ngobrol sama anak-anak. Mungkin kalau dukanya dukanya itu sebenarnya saya itu dukanya karena harus berangkat pagi ya Pak. Saya tuh hobinya sebenarnya kalau pagi itu ngopi sama ibu saya. Kalau kuliah nggak berangkat pagi ya? Berangkat pagi, cuma kan kalau kuliah ada slow-slownya gitu ya. Jadi sekarang saya kehilangan waktu ngopi sama ibu saya itu. Duka. Jadi pas berangkat, Dini gitu. Iya, ibuku, anakku, semangat berjuang. Udah itu, cuman karena berangkat pagi aja.
Iya. Kalau biasanya ngopi dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya ngopi itu start jam 8 biasanya mulai, karena pagi kan ibu masih nyiapin adik saya makan, nyiapin bapak kerja kayak gitu. Jam 8 ngopi. Iya, harus sambil terus beraktivitas jam 10. Iya. Terus jam 12 tidur. Ya, mengikuti aja sih. Oke, jadi tadi ini ya apa dinamika pertanyaan anak-anak itu yang membuat ini ya, yang membuat enjoy gitu ya. Iya. Mungkin ada satu yang pertanyaan atau dari pengalaman mengajar, pertanyaan anak-anak atau hal celutukan anak yang membuat berkesan. Yang gitu. buat berkesan. Atau ada yang membuat berkesan atau yang oh iya ya gitu. Aduh, apa ya? Saking banyaknya pertanyaannya tuh sampai bingung Ya sih, makanya Pak. saya tanya satu. Iya, tapi sebenarnya yang paling sering ditanyain, apalagi waktu saya baru pertama kali itu, Bu, kok Bu Dini mau jadi guru, kenapa sih? Kayak gitu. Itu juga jawabnya kayak, hah? Ya nggak apa-apa, pengen aja kayak gitu. Oh jadi cuma pengen aja jadi guru. Masih bingung. Ya nggak tahu juga. Sebenarnya ada cerita lucu sih di balik kenapa jadi guru ini. Boleh cerita nggak ini? Boleh. Sebenarnya tadi mau nanya itu, tapi karena sudah diwakili murid dan sudah gitu. ditanyakan, boleh silakan cerita. Kenapa? Sebenarnya jadi guru? nggak tahu sih. Mungkin kayaknya memang nasib kali ya. Jadi gini, saya kan sempat pindah rumah nih Pak ceritanya. Nah, dari mana tadinya? Sebenarnya cuma pindah beberapa ke kanan 12 meter sih. Geser. Nah iya, jadi karena packing gitu, terus kemarin sempat bongkar-bongkar. Ibu saya itu nemu buku tahunan SD. Ini jangan dibayangkan buku tahunannya yang lucu-lucu bagus gitu ya. Dia bentuknya cuma fotokopian hitam putih gitu. Nah di situ tuh ada tertulis nama, tanggal lahir dan lain-lain. Terus ada cita-cita. Ternyata di buku itu saya nulisnya saya guru. Oh ya? Iya. Ini menarik loh, karena kebanyakan tuh anak-anak zaman dulu kok ditanya cita-cita tuh ya pilot, presiden, dokter gitu. Ini guru loh. Ya soalnya lebih ke apa yang sering kita lihat sih Pak. Apalagi zaman dulu itu kan pemaparan tentang cita-cita cuma dikit. Paling polisi, pilot, tentara, guru. Aku tuh kayak dulu tuh bayangin, jadi tentara capek, kayaknya nggak bisa deh. Jadi ini kayaknya nggak bisa deh. Udahlah guru aja kayaknya bagus kayak gitu. Bagusnya di mana? Nggak tahu juga. Oke, terus dari situ? Ya udah ternyata kok jadi guru. Ya udah mungkin itu ya doa zaman dulu juga kali ya. Oh itu gitu. Tapi sudah kuliah, sudah. Iya, nemunya lah sudah kuliah. Jadi lupa ya waktu itu nulis cita-cita itu lupa. Iya, dulu kan cita-cita cap cip cup aja daripada nggak ngisi kan. Tapi kan sebenarnya bisa juga kuliah di keguruan tapi nggak jadi guru kan? Iya bisa, cuma kayaknya aku mau jadi apa juga bingung. Oke. Jadi ya udah kepatoknya guru ya. Iya. Oke, kayaknya bingungan deh kamu ya. betul. Oke. Jadi karena teringat buku tahunan SD jadi guru terus kebetulan jadi semangat ya. Tapi nggak ada sosok atau seseorang yang memantapkan untuk ini aku mantap jadi guru gitu. Nggak ada sih. Kalau sosok yang menginspirasi sampai aku pengen jadi guru tuh kayaknya nggak ada. Soalnya guru saya kebetulan ya guru aja gitu, kurang menginspirasi. Berarti masih menikmati jadi guru ya? Iya, untuk saat ini masih. Terus kenapa biologi? Ini juga lucu sih sebenarnya. Karena saya kebetulan masuknya itu SNMPTN. Ya, itu kan dilihat dari nilai rapot. Ya? Mau nyombong atau gimana? Nggak apa-apa, moto hidup saya itu congkak dulu, Mbak. Itu. Nah, kebetulan nilai rapotnya tuh yang bagus cuma biologi. Nah, terus sama guru BK-nya udah masuk biologi aja. Terus saya manut-manut aja. Oh, ya Pak, ya udah. Gitu deh. Setelah masuk di kuliah biologi menikmati, ternyata seru banget. Lebih dari yang saya bayangin. Bayanginnya kan kalau SMA ya, oh ya gitu-gitu aja. Ternyata setelah kita masuk banyak hal baru sih, terutama yang didapetin di biologi itu. Kaget juga tapi kok seru. Tuh. Saya tuh biologi SMA dulu dapat jelek ya. Karena satu hafalan, yang kedua banyak bahasa ilmiah itu loh. Yang genetum, genemon, orisa sativa gitu ya. Itu hafal? Ya jelas enggak lah Pak, karena itu banyak banget. Oh enggak ya? Iya, terus saya lihat dulu. Kalau ditanya murid misalnya, Bu ini pohon apa gitu, Pak, nama ilmiahnya apa? Kita kan kita itu punya kemampuan namanya ngeles ya. Kita bisa, Okay. oh ya nanti coba
kita lihat dulu ya atau kita eksplorasi bersama-sama Oke. ya gitu. Jadi sahabat bangun, kalau Bu Dini menjawab nanti kita eksplorasi dulu, itu tidak tahu. Itu Bu Dini tidak tahu. Iya. Sedang ngeles. Tapi nggak apa, namanya guru kan kita iya. sama-sama belajar. Siapa tahu ada murid yang tahu udah pernah melihat kan. Betul. Oke. Tadi sempat di belakangan cerita-cerita soal kecantikan, make up, benerin rambut, gitu-gitu ya. Ingin jadi narasumber kecantikan. Enggak. Tadi kan Oh, kamu mau jadi narasumber? Mau, tapi yang jadi kecantikan, guru yang cantik. Nah, itu apakah ada ketertarikan di sana? ketertarikan. Iya sih, memang seneng. Kendui. Oh ya, dibenerin dulu Pak. Nah, Oke, ya. Oke, memang orangnya emang agak centil ya Pak ya. Jadi dari dulu saya emang suka eksplorasi kayak make up gitu, terus aksesoris cewek, pakaian-pakaian gitu. Emang lumayan punya ketertarikan di situ sih. Nggak ada influencer atau seseorang yang ini, nggak ada juga. Nggak ada, datang dari diri sendiri. Oke. Sudah berapa make up yang dihabiskan? Wah, ini jangan ditanya. Banyak ya Pak ya, karena trial error kan berkali-kali. Ya, banyak ruginya daripada untungnya kayaknya. Tapi pernah ada keinginan buat ini nggak, buat konten tentang make up? Sebenarnya saya tuh buat konten Pak di Oh, ya? TikTok, cuma ya nggak Kenapa? naik gitu loh. Loh, dipromosikan nggak gitu Dipromosikan, tapi ternyata pernah sekali ada konten yang nggak jelas, dia malah naik kan. Itu saya kayak merasa diserang orang-orang, saya takut. Sama TikToknya apa? Rahasia. Loh, Belum kan siap, belum siap. Oh, oke. Tapi Bisa mau aja. melanjutkan. Itu lumayan loh. Iya sih, kayak pengen. Cuma memang bikin konten itu capek ya. Kayaknya teman-teman Iya. di Paman ini pasti tahu banget nih. Lika-liku bikin konten, ngeditnya. Kalau mau nggak capek tidur. Tidur juga capek, jangan salah Pak. Iya, betul. Iya. Oke. Ya itu butuh waktu yang cukup banyak sih untuk menyiapkan satu konten. Pasti kita harus bikin konsepnya, meluangkan waktu buat make up, dan di depan ring light itu panas banget Pak. Jadi Iya. kayak yes. Mungkin kalau soal waktu Bu Dini perlu belajar sama Pak Bayuga. Pak Bayuga itu kan konten kreator ya, Iya, banyak ini ya. Nah, itu bagi waktunya gimana, mungkin bisa ngobrol-ngobrol Iya sama Pak Bayu. benar kita Dia masih belajar. bisa ngajar, bisa bikin konten gitu. Iya, mungkin harus banyak belajar dari teman-teman juga ya tentang manajemen Iya. waktu. Siapa tahu nanti kontennya naik, penghasilannya Wah, lebih banyak, amin, amin. terus nggak mau jadi guru. Nggak tahu lagi. Iya itu sama guru Clara. Oke, tadi bicara soal guru terus make up. Kemarin kan di dunia Giwar tahun lalu nih, Bu Dini itu sempat bikin pangling gitu. Itu siapa? Kan waktu itu masih baru ya, kok Iya. beda mungkin. Ternyata itu Bu Dini, dan make upnya emang oke lah. Jadi kok teman-teman guru atau siapapun di sana atau sahabat mawon, nanti kalau misalnya ada acara wisuda, ada acara pisahan, harmonika, bolehlah pakai ini ya, Iya. Bu Dini. Ini kontaknya nanti ditambahin di sini ya nanti- Pak ya, editor. Nanti saingannya sama Bu Novita. Oh iya, nggak, kita nggak saingan Pak, kita Oke. partneran. Oh bagus ya, Jangan jadi gitulah. komboin nanti. Iya. Nanti silahkan dihubungi aja. Bu, begitu lulus, kenapa kok di Mangunan milihnya? Kenapa kok di Mangunan? Ya ini Ini jujur, langsung jujur belok. apa gimana? Langsung jujur dong. Dijawabnya jujur. Ini Jujur. sebenarnya rekomendasi teman ya, karena Siapa? kebetulan Bu Novita itu Oke. bestie saya waktu kuliah. Kemudian beliau kayak gini, udah masukin aja di Mangunan kayak gitu. Terus saya juga awalnya maju mundur ya Pak ya. Duh belum, saya juga belum tahu gimananya. Dia bilang, udah ayo masukin aja. Saya sebenarnya juga jujur lagi masukin ke banyak tempat ya. Tapi nah itu tadi, karena kedekatan saya sama ibu saya tuh kayak gini, wes nang Mangunan wae karo Novita kayak gitu. Nah, Oh, ibu juga kenal dengan Bu iya, Novita. iya karena deket tadi sama Oke. Novita, Bu Novita itu tadi. Nah, itu tadi ya, kita ingat kalau kata-kata orang tua tuh doa. Nah, kayaknya tuh dijabah Tuhan nih doanya yang dari ibu. Jadi Oke. dapat panggilannya kebetulan di Mangunan. Yang Terus lain tadi nggak kepanggil. ada juga sih, tapi udah terlanjur masuk sini duluan Oh, ya sini Pak. duluan, Pak. Iya, Kalau karena misalnya sana yang manggil dulu, sini belum keterima. ya berarti memang bukan ininya, Oke. bukan jalannya di Mangunan Berarti begitu. prinsipnya siapa yang lolos duluan itu Ya, itu jalannya. diambil ya. Oke. Mm. Terus ketika masuk Mangunan menemukan sesuatu yang oh ini ternyata di Mangunan seperti ini atau enggak gitu. Iya,
karena kan saya kebetulan magang dulu ya, yang 3 bulan itu di Kuera, ya itu belajar banyak sih, meskipun ya sambil Gak usah terharu loh. bayang-bayangin gitu. Banyak hal ternyata yang saya dapat ketika magang itu adalah bahwa kita tuh belajar nggak harus sepaneng ya Pak ya. Karena sebenarnya tuh saya tipe-tipe yang nerd gitu loh, orang-orang yang ya, belajar terus kelihatan. sepaneng. Agak sedikit berbeda dengan gaya saya belajar. Jadi ya itu sih lebih ke wah ternyata kita tuh bisa belajar dengan cara yang seperti ini ya kayak gitu, dan ternyata tersampaikan apa yang materi sih, apa yang mau dipelajari itu tersampaikan dengan cara yang seperti itu kayak gitu. Seperti itu tuh seperti Maksudnya gimana? itu adalah dengan lebih bahagia sambil bermain kayak gitu. Oke, jadi seneng ya di sini di Maunan ya. Ya sejauh ini senang sih Pak. Oke. Apakah akan sampai pensiun? Oke, kita lihat nanti ya. Iya, coming Ya, soon. semoga Bu Dini di Maunan bisa ya mengembangkan diri juga, selain mengembangkan diri anak ya. Iya, juga mengembangkan bisa badan, ya nggak? Tadi di belakang sebelumnya jangan ngomongin berat Oh, badan, iya, Pak iya. Des, sendiri Oh, yang iya. Oh, iya. nyentuh-nyentuh. Oke, kita masuk sesi terakhir. Oke, Padahal tadi di awal nggak dijelasin sesi ya. Senang baca buku, Bu? lumayan. Lagi baca buku apa? Sekarang lagi seneng baca novel sih Pak. Apa Iya, judulnya? saya lagi baca yang terakhir ini. Ini sebenarnya novel dari cerita fanfiction gitu ya Pak. Judulnya itu Lotus in the Mud. Tentang? Tentang Sedikit aja tentang. itu sebenarnya ceritanya tentang ceritain orang yang dia itu lagi struggling sama insecure-nya dia. Padahal sebenarnya dia tuh ya keren di bidangnya gitu. Cuma ada beberapa hal yang membuat dia insecure dan dia lagi berusaha berjuang di situ. Makanya namanya tadi judulnya Lotus in the Mud, bunga teratai di lumpur kayak gitu. Oke, ya. Memang mengatasi insecure tuh susah-susah gampang Iya, ya. betul. Apakah Bu Dini lagi insecure juga di sini? Iya, betul sekali. Sebenarnya alasan Iya. saya baca novel ini sempat tak sampaikan juga sih sama teman-teman itu karena di sini kan kita banyak menggunakan narasi ya Pak. Saya itu paling nggak bisa untuk membuat narasi. Sebenarnya alasan kenapa saya banyak baca novel itu karena saya pengen memperkaya diksi aja sih Pak, Oke. biar narasinya lebih enak gitu loh. Iya. Oke. Semangat Bu Dini, semoga Iya. bisa keluar dari insecure-nya. Semoga tadi juga kontennya terwujud. Amin. Karena itu bisa menjadi, kan makeup tuh juga ada beberapa hal yang perlu dipelajari kan, Betul. nggak asal. Terus semoga juga bisa menjadi guru yang memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan ya. Oke, terakhir penutup kata atau motivasi atau apa untuk para viewers. Wah, ini paling nggak bisa suruh bikin kayak gini. Iya, Kata nggak apa. motivasinya apa ya? Pokoknya semangat aja, tetap berjuang di tengah rasa tidak percaya dirimu. Nah, Oke. itu aja sih. Oke, tetap semangat dan tetap berjuang di tengah rasa tidak percaya dirimu. Oke, begitu. Terima kasih para viewers dari YouTube SMP Sekolah Eksperimental Mangunan. Kita jumpa lagi di paman berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih Bu Dini, selamat melanjutkan aktivitas.